Oke, kita kembali lagi bahas soal selanjutnya, pembahasan simulasi KSN Fisika. Kali ini kita lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 13. Kita cek. Soal nomor 13. Suatu partikel bergerak di sepanjang sumbu X dengan posisi X dalam fungsi T, BT dikurang CT kuadrat, di mana B nilainya 20 meter per sekon, C-nya 1 meter per sekon kuadrat. Kecepatan rata-rata partikel tersebut dalam selang waktu dari T1 0 hingga T2 4 sekon adalah. Nah, satuannya lagi-lagi sudah di dalam satuan internasional. Ini ada B, ada C. Kita tinggal coba masukkan ke dalam posisinya ya. Berarti kalau kita masukkan jadinya X dalam fungsi T sama dengan itu kan BT dikurang CT kuadrat ya. Berarti XT, B-nya itu 20, berarti 20T dikurang C-nya 1, langsung aja T kuadrat. Nah, yang ditanya kecepatan rata-rata. Ingat kalau kecepatan rata-rata ada waktu, ada waktu awal, ada waktu akhir, tinggal kita masukkan ke persamaan. Jadi ini gampang banget. Oke? Kita mulai. Misalnya, untuk waktu sama dengan 0, maka X-nya berarti menjadi 20 dikali 0 dikurang 0, ya hasilnya akan 0 ya. Nah, untuk T sama dengan 4, berarti X4 sama dengan 20 dikali 4 dikurang 4 kuadrat. Ini 80 dikurang 16, hasilnya 64. Udah dapat posisi awal, posisi akhir. Kalau kita bisa langsung ke kecepatan rata-rata, berarti V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Langsung saja X pada posisi yang 4 dan dikurang X posisi 0. Mungkin kalau kalian kerjakan nanti nggak perlu dijabarin terlalu detail ya. Karena ini pembahasan, jadi saya buat detail. Oke. X pada posisi 4 itu 64 dikurang 0 per 4 dikurang 0. 64 bagi 4 itu 16 meter per sekon. Tapi karena sesuai peraturan yang kita masukkan adalah 16,0-nya. Oke, jadi di sini 16,0. Ingat koma ya, bukan tanda titik. Oke, ada pertanyaan? Aman ya, masih bisa diikuti. Kita lanjut ke soal yang nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini sebenarnya gampang, yang penting kita bisa pahami pelan-pelan petunjuk yang diberikan daripada soalnya. Seorang pemilik toko akan memasang papan iklan yang bermassa 5 kg di depan tokonya dengan menggantungnya di ujung suatu batang yang panjangnya 100 cm. Nah, dan masanya dapat diabaikan dan diengselkan di titik O. Jadi ini papan iklannya, yang hitam ini adalah batangnya. Kemudian, batang tersebut ditahan pada posisi horizontal oleh suatu tali yang terpasang di titik tengah batang. Dan ini titik tengah ya. Dan ujung tali yang lain terpasang di dinding vertikal pada jarak H cm dari titik O. Kita bisa perhatikan gambar. Diketahui tali akan putus jika tegangan talinya melebihi T max 3 mg. Ini bukan miligram tapi massa kali gravitasi. Dengan G-nya 9,8. Maka nilai minimum H. Berarti berapakah ini nilai minimum H-nya? Nah, kalau kita mau perhatikan, papan iklannya ini kan menggantung. Berarti papan iklannya ini akan punya gaya berat. Oke. Kemudian,
talinya ini berada di titik tengah, karena totalnya itu 100, berarti dari sini ke sini 50 cm, maka yang di sini juga 50 cm. Kemudian ini menjadi tegangan talinya, ya kan? Ini T, berarti kalau di sini ada sudut, ini akan menjadi T cos theta, yang ini menjadi T sin theta. Oke, yang ditanya H, ini yang ditanya. Nah, kalau ini pakai torsi, berarti kalau ini gaya beratnya, kita arahkannya berdasarkan titik pusat O, W-nya arahnya akan ke sini, berlawanan dengan arah jarum jam, ya kan? Sedangkan T sin theta-nya ini akan ke sini, searah dengan arah jarum jam. Oke? Ini petunjuk T menjadi petunjuk yang akan kita gunakan. Oke, berarti kita langsung aja karena papan iklannya diam, berarti jumlah torsinya sigma torsi sama dengan 0. Berarti kita perhatikan yang di bawah papan iklannya, berarti W dikali dengan panjangnya ya, dari papan iklan sampai ke titik pusatnya, dikurang karena berlawanan arah, kita kurang T sin theta, kita kalikan L, L-nya setengah ya, sama dengan 0. W itu M dikali G, L-nya 100 cm. Oke, kalau supaya sebelum kita masukkan ke nilainya, ini sebentar, ini setengah L, berarti ini sama dengan, kalau kita pindahkan ke sebelah kanan, setengah T sin theta L. Ini tadi ada L-nya, sama-sama punya L, berarti ini bisa kita habisin. Oke? Kemudian, setelah ini kita langsung masukkan ke angkanya, ya kan? T itu adalah M kali G juga, berarti kalau kita sebelum masukkan angka, kita jabarin lagi ya. Ini M kali G, ini setengah M kali G kali sin theta. Nah, sama-sama punya MG, mari kita selesaikan. Ingat Olimpiade ya, pasti ini didesain supaya bisa dikerjakan tanpa harus menghitung secara detail. Berarti ini tinggal satu ya, yang di bawah, selanjutnya tinggal 1, sama dengan setengah sin theta. T itu tadi 3 mg, berarti ini jadinya 3/2, 3/2, terus kali sin theta. So, sin theta kalau kita langsung aja, sin theta sama dengan 2/3. Nah, kalau sin theta-nya 2/3, kita mau ubah ke segitiga supaya lebih jelas. Oke, segitiga. Kalau saya gambar, ini theta. Sin demi 2, miringnya 3, ini bisa didapat jadi 3 kuadrat kurang 2 kuadrat, itu akar 5 ya. Nah, petunjuk ini untuk apa, Miss? Untuk kita proyeksikan ke sebangunan dengan yang digambar ini. Ini kan bentuknya segitiga, ya kan? Kita coba pakai, kita hubungkan ke
itu kan gambarnya hanya di sini, ya kan? Tegangannya ini H, ini tegangan, ya kan? Ini panjangnya setengah L. Karena kita mau cari H, ya kan? Kita mau cari H, berarti dengan konsep kesebangunan, setengah L ini kan udah ada ya nilainya 50 cm. Berarti kalau kita, karena di sini dalam satuan cm, kita nggak perlu ubah ya. Jadi, kesebangunan H per 50 itu sama dengan, di situ yang jadi sebangun dengan H adalah 2 per akar 5. Berarti H sama dengan 2 per akar 5 dikali 50. Ini sama dengan 100 per akar 5. 100 per akar 5, kalau kita bikin kalkulator, hasilnya itu nanti dapatnya 44,7 cm. Oke? Jadi yang ditulis ingat 44,7, bukan titik. Kalau masih ada yang bingung, silahkan kontak Miss ya. Soal nomor 15, sebuah balok A dengan massa 20 kg ditempatkan pada sebuah meja horizontal licin, bekerja pada sebuah gaya horizontal konstan F ke arah kanan, sehingga bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat ke arah kanan relatif terhadap meja. Balok B dengan massa 20 kg bergeser di atas balok A dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat, yang juga ke arah kanan, relatif terhadap meja. Jika percepatan gravitasinya 9,8 dan koefisien geser statis dan kinetiknya 0,4 dan 0,3, maka nilai gaya F adalah. Nah, coba kita proyeksikan ya, apa aja gaya yang bekerja, supaya kita bisa lebih memahaminya. Ini benda A ditarik sama gaya F, maka percepatannya tadi nilainya untuk percepatan A adalah 6, ya kan? Kalau di sini percepatannya 6 meter per sekon kuadrat, di percepatan B-nya yang ke kanan itu 4 meter per sekon kuadrat. Maka selain ke sana, dia juga punya ini nih, ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu nilainya yang mau kita perhitungkan, ya kan? Percepatan ke kanan 4 berarti benda B mengalami perlambatan 2 meter per sekon ke arah kiri, ya kan? Itu dia. Kemudian, kalau kita bahas ya satu-satu dari misalnya balok A dulu. Kalau kita bahas balok A, satu-satu ini meja, ini bendanya, ada gaya F. Oke. Karena mejanya licin, berarti nggak ada gaya gesek, tapi terhadap benda yang di atas, benda B karena bergerak, terdapat gaya gesek. Oke. Berarti kalau kita buat gaya gesek ini nanti hasil adalah mu K dikali dengan gaya normal. Nah, untuk balok B, untuk balok B, untuk balok B ini ya kan gayanya, kemudian kalau balok A gaya geseknya ke kiri karena berlawanan dengan arah gaya ini ya. Kemudian balok B ini pasti kalau kita mau tinjau ini ada gaya berat, ada gaya normal. Oke? Dia bergerak ke kanan, maka akan ada gaya gesek juga. Ya kan? Ini ada gaya gesek. Nilai gaya gesek ini sama dong. B terhadap A, A terhadap B itu sama. Tapi yang kita pakai untuk benda B aja. Berarti ini F ges mu K dikali gaya normal pada benda B.
Langsung aja, mu K dikali NB itu adalah massa dikali massa B kali percepatan gravitasi. Oke, kemudian ini udah dapat persamaan F gasnya. Kalau kita mau langsung tinjau karena dia bergerak, kita langsung aja pakai hukum 2 Newton. Boleh. Yuk kita pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Karena bendanya bergerak ke kanan, berarti F ya. F dikurang F gas sama dengan M A dikali A. Oke, ini kita mau tinjau supaya kita tidak bingung. Kita mau tinjau dari benda A. Jadi kalau benda A, masanya maka massa A. Kita lanjutkan. Karena F gasnya sama, berarti kita bisa pakai persamaan yang tadi. Mu K dikali MB dikali percepatan gravitasi sama dengan MA dikali A. Karena ini negatif, supaya kita gampang, kalau kita mau cari gayanya, sama dengan MA dikali A dikurang mu K dikali MB dikali G. Yuk kita masukkan langsung, massa A tadi adalah 20, percepatannya adalah 6, dikurang mu K itu 0,3, massa B 20, G-nya 9,8. 20 kali 6, 120. Ini kalau mau dicoret bisa 0 sama ini habis. 3 kali 2, 6. 6 kali 9,8. Hasilnya 58,8. Hasil akhirnya adalah 178. Oke, ini negatif, ini harusnya tanda tambah. Sorry. 100. Ini 120 tambah 58, 178,8 Newton. Yang kita tulis adalah si 178-nya. Oke? Tidak perlu menulis satuannya karena sudah disediakan di soal. Oke. Ini dia. Kita lanjut ke soal nomor 16. Sebuah partikel bergerak pada bidang XY sepanjang sebuah lintasan YX 2X tambah 6 kali X kurang 3. Apabila komponen X dari kecepatan partikel bernilai 5 meter per sekon, maka dari komponen Y dari percepatan partikel sama dalam berapa meter per sekon kuadrat adalah, ini udah ada satuannya ya, kita nggak perlu tulis satuannya nanti kalau dapat hasilnya. Ini terhadap XY ini artinya dia 2 dimensi. 2 dimensi itu artinya pada grafik kartesius ini sumbu X, ini pada sumbu Y. Oke? Nah, kalau udah seperti ini, mirip-mirip sama soal yang awal-awal ya, tentang persamaan, cuman bedanya ini 2 dimensi. Langsung aja, berarti kalau kita perhatikan, di sini YX itu sama dengan 2X tambah 6, X kurang 3, ya kan? Nah, kemudian P-nya dalam fungsi X adalah 5 meter per sekon. Yang ditanya A, tapi dalam fungsi Y. Oke, don't worry, be happy. Ayo kita kerjain. Tapi sebelumnya saya mau bantu lagi review gimana cara arahnya ini kemana. Ingat kalau ini review ya, atau note. Jadi kalau ditanya posisi, diketahui posisi, ditanya kecepatan, atau ini bisa kalian diferensial. Diketahui kecepatan, tapi yang ditanya malah percepatan, Miss. Ya udah, langsung aja. Ini diferensial. Berarti kalau terbalik, bisa diintegralkan ya. Ini integral, ini ke sini integral.
Oke. So, berarti kalau misalnya nih kita mau coba jawab, kita mau coba jawab, kalau dari Vx kita mau cari posisinya, Vx-nya kan udah ada 5 meter per sekon, berarti supaya kita dapat posisinya itu X, kita harus turunkan dalam fungsi T, berarti, integralkan kecepatan ke posisi integral, berarti integral Vx dt. Integralnya 5T, ya kan? 5T. Oke. Nah, udah X-nya ini udah ada dalam fungsi T 5T. Coba kita kita substitusi. Kita mau substitusi nilai xt ke yx. Oke? Yuk kita substitusikan langsung saja. Berarti kita tulis dulu ya biar nggak bingung. Yx sama dengan 2x tambah 6 x kurang 3. Ini berarti menjadi 2 kali 5T ditambah 6 kali 5T dikurang 3. Ini 10T tambah 6, 5T dikurang 3. Supaya kita nggak bingung, ini Y-nya jadi 5T ya. Ini YT. Oke, kenapa ini jadi YT? Karena kan X-nya ini sudah dalam 5T itu kan dalam fungsi T. Jadi bisa langsung kita tulis YT ya. Jadi jangan bingung kenapa 5T, 5-nya kemana, Miss? Bukan dikurang, bukan diapain. Tapi 5T itu sudah mewakilkan YT. Jadi nilainya itu sama. Oke? Nah, langsung aja 10T kali 5T itu 50T kuadrat. Ya kan? Kemudian dikurang 30T ditambah 30T. Oh, nanti habis ya. Minus kali positif negatif 18. Ini nanti habis. Zep, zep. Oke. Berarti YT sama dengan 50T kuadrat dikurang 18. Oke. Nah, ini udah dapat fungsi Y. Ya kan? Posisi Y. Sekarang dari sini bisa kita dapat kepercepatannya. Kita catat dulu. YT sama dengan 50T kuadrat dikurang 18. Yuk, langsung saja. Kalau kita mau cari PT-nya, berarti ini diturunkan jadinya ini supaya tahu dy per dt, berarti sama dengan 100T. Berarti kalau kita ini udah V, kita mau ke percepatannya. AT sama dengan dpy per dt. Oke. Berarti 100T turunan 100 T adalah 100. Tapi kita nggak bisa tulis 100 saja. Kita harus tulis 100,0. Jadi ini yang akan kita masukkan. 100,0. Udah deh. Udah dapat. Nggak perlu tulis satuan ya, karena udah ditulis di soal. Oke, hanya angkanya saja. 100,0. Oke, ini dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Tetap terus dipelajari, jangan lupa jaga kesehatan juga. Sampai jumpa.